Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan kalian tetap semangat dalam ibadahnya ya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Hari ini adalah hari terakhir kita belajar matematika di bulan Ramadan. Jadi hari ini tuh pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Nah, hari ini Ibu akan membahas satu bab lagi yang belum kita bahas. Tapi sebelum itu, Ibu mau memberikan pengumuman terlebih dahulu. Tolong kalian dengarkan baik-baik, jangan dipercepat, jangan di skip ya. Ini apa yang mau Ibu sampaikan. Nah, hari ini kita akan bahas materi baru, yaitu penyajian data. Ibu melampirkan satu PowerPoint, satu video, dan satu latihan soal. Untuk sekarang, Ibu tidak akan banyak menjelaskan materi karena kalian bisa baca sendiri materi di PowerPoint yang Ibu berikan. Dan Ibu hari ini hanya akan membahas latihan soal saja, dan Ibu minta kalian pahami, kalian ingat-ingat kembali sampai beres videonya ya, kalian simak sampai beres. Ibu ulang ya, Ibu melampirkan satu PowerPoint yang berisi materi dan satu video. Video ini yang berisi penjelasan latihan soal-soal, dan Ibu melampirkan soal-soal yang harus kalian kerjakan juga. Untuk file PowerPoint, kalian bisa baca dengan mandiri, kalian bisa baca sendiri, dan Ibu tidak menjelaskan ya, karena itu Ibu yakin kalian bisa memahaminya dengan membacanya. Dan sekarang Ibu hanya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, satu lagi, untuk yang tugasnya belum selesai, belum lengkap, tolong kalian aktif bertanya pada Ibu mana saja tugas yang belum kalian kerjakan. Atau ketika Ibu berikan pengumuman, tolong kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Itu ya, jadi Ibu tunggu tugasnya, jangan sampai nilai kalian kosong di buku Ibu. Langsung saja kita ke materi atau ke latihan soal hari ini. Untuk bab terakhir ini, sudah kalian pelajari ketika SD, dan Ibu akan mengajak kalian untuk mengingatnya kembali, untuk mengingat apa yang pernah kalian pelajari, dan Ibu harap kalian simak video ini sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nomor 1, ini ada sebuah tabel. Tabel berikut menunjukkan penjualan 6 jenis mobil dari suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu. Buatlah diagram batang dan diagram garisnya. Nah, jadi ini ada tabel penjualan mobil, dan kita diminta untuk membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, diagram batang. Untuk diagram batang, kalian pernah mempelajari ini ketika SD kan ya? Jadi, mari kita mengingat kembali untuk jumlahnya atau totalnya atau angka. Biasanya ini letaknya itu di atas ya, di atas di pinggir, jadi letaknya itu ke atas. Nah, untuk jenis-jenis mobilnya atau untuk nama-nama dalam soalnya itu ke pinggir ya. Jadi sesuai jumlah batangnya. Jadi untuk diagram batang, kalian tinggal meletakkan batangnya itu sesuai dengan banyaknya atau sesuai dengan jenis mobilnya ini. Dan untuk jumlahnya, angkanya itu kalian letakkannya di pinggir hingga ke atas seperti ini ya. Jadi ini masih ingat kan ya? Tingginya itu menunjukkan jenis mobil 1 ini berapa tingginya? Oh, 28. Mobil 2 berapa tingginya? Oh, 32 itu ya. Jadi untuk diagram batang mudah ya. Kalian tinggal menggambarnya
banyak batangnya itu sesuai banyak jenis mobilnya ini, ada 6, berarti ada 6 batang. Dan untuk jumlahnya atau untuk tingginya itu sesuai dengan angka yang ada di sini. Untuk rentangnya ini harus sama. Kalau misalnya naiknya 10, 10, 10 harus sama. Jadi setiap jarak naiknya itu 10. Jadi 10 tambah 10, 20, 30 gitu ya. Jadi bedanya 10. Atau mau bedanya berapapun boleh, tapi harus sama. Kalau mau 5, 5 semua. Jadi pokoknya bedanya harus sama. Nah, untuk diagram garis juga sama. Hanya saja bentuknya bukan batang seperti ini, tapi langkah awalnya itu kalian gambar titik. Nah, titik ini itu menunjukkan jumlahnya. Ini kayak jenis mobil 1, jumlahnya berapa nih? Oh, 28, simpan titik di sini. Mobil 2 berapa nih? Oh, 32, simpan di sini 32. Dan seterusnya, setelah kalian sudah diberi titik, kalian tarik setiap titik itu, ditarik garisnya, ditarik garis sehingga menghubungkan semua titik itu ya. Nah, Ibu rasa untuk menyatakan sebuah soal ke dalam bentuk diagram batang dan diagram garis kalian udah bisa ya. Jadi tinggal menggambarkan dan mencocokkan jumlahnya atau angkanya. Jadi hanya saja kalian harus lebih teliti dalam menggambar. Ini ya. Jadi yang ke atas itu jumlah atau banyaknya. Kalau yang ke pinggir itu biasanya jenisnya atau nama barangnya atau apa ya, atau namanya, bukan dalam bentuk angka ya kalau yang ke pinggir. Oke. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2, diketahui data ekstrakurikuler yang diikuti 60 siswa kelas 7 sebagai berikut. Ini ya, ada tabel data ekstrakurikuler dan buatlah diagram lingkaran dari diagram tersebut. Kalau tadi nomor 1 diminta untuk membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, kalau untuk nomor 2 ini diminta untuk menggambar diagram lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mengingat kembali. Nah, kita buat tabel kembali. Ini kan ditulis ulang ini ya, volley 15. Nah, ini frekuensi itu jumlah atau banyaknya ya, banyak yang mengikutinya. Kan kalau diagram lingkaran itu kan bentuknya lingkaran nih, tapi lingkaran yang kita buat tidak bisa asal ya. Jadi nggak bisa asal buat lingkaran, bagian-bagian lingkarannya dengan asal. Nah, ada caranya nih. Ini kalian yang frekuensi ini kalian jumlahkan. Ada berapa? Oh, ada 60 ya. Di soal juga ada 60 kan. Nah, ini yang volley ini. Untuk yang volley bagaimana besar lingkarannya? Yang volley kan 15 nih. Per jumlah semuanya ada berapa? Berapa siswa? Ada 60. Jadi 15 per 60 dikali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena kan kalau lingkaran hubungannya kan sama. Kalau kita mau menggambar kan sama busur ya. Busur derajat ya. Jadi agar kita tahu berapa derajat untuk yang volley ini, kita kalikan dengan 360 derajat. Oh, dikali nih. 360 dibagi 60, lalu dikali 15, jawabannya 90 derajat. Jadi, untuk yang volley ini, besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, atau kalau misalnya kalian mau membuat atau di soal ada keterangan dalam bentuk persen, kalian kalikannya dengan 100%. Karena kan kalau persen itu totalnya 100%. Kalau satu lingkaran penuh, totalnya itu kan 360 derajat. Jadi itu ya yang membedakannya. Jadi kalau kalian ingin membuat dalam derajat si tulisannya, kalian gunakan yang 360. Kalau kalian mau menggunakan dengan persen, kalian dikalikan dengan 100% ini. Untuk yang menari juga sama. Jadi yang menari jumlahnya ada berapa nih? Oh, 18 per yang di bawahnya itu jumlah siswanya atau total yang mengikuti ekskul itu. Sama dikali 360. Ini jawabannya. Ini juga sama. Itu ya. Sampai bawah seperti ini. Hingga didapatlah
kalian buat dengan busur derajat seperti ini. Jadi luasnya ini, bagian dari lingkaran ini sesuai dengan jumlah frekuensinya. Jadi kalau lingkaran itu tidak bisa kalian menggambarnya asal, tapi mesti kalian perhitungkan. Jadi ini angka 90, 36 ini didapat dari perhitungan ya. Atau boleh yang persen kayak seperti ini, tapi bentuknya masih sama. Ketika kalian gambar, pasti kalian membutuhkan busur derajat untuk menggambar diagram lingkaran ini, menggambar bagian-bagiannya. Jadi ini caranya ya, langkahnya Ibu ulangi. Jadi yang di atas itu angka yang ditanyakan atau voli kan, oh berarti volinya berapa? Volinya 15, oh berarti 15-nya di atas. Yang di bawah itu pasti untuk di soal ini, yang di bawah itu, angka yang di bawah itu jumlah siswanya dan dikalikan dengan jumlah satu putaran penuh atau jumlah sudut atau besar sudut satu putaran penuh itu ya. Dan sama ke bawahnya juga. Jadi yang ditanyakan simpan di atas, yang dicari simpan di atas. Ingat ya, Ibu selalu bilang yang dicari simpan di atas itu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, perhatikan diagram di bawah ini. Ini ada diagram data sekelompok siswa yang berjumlah 36 dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan fotografi. Nah, yang diminta itu menentukan banyaknya siswa. Kalau yang tadi, yang nomor 2 yang sebelumnya, banyaknya siswa yang mengikuti ekskul itu sudah diketahui berapa banyaknya. Tapi kalau yang ini, jumlah siswanya atau siswa yang mengikuti ekskulnya belum diketahui. Hanya diketahui besar sudutnya saja. Jadi hanya diketahui besar sudut dari setiap ekskul ini. Nah, mari kita mengingat kembali. Diketahui jumlah siswanya ada 36 nih. 36 jumlah siswa. Lalu, sudut dramanya itu 30 derajat. Sudut yang komputernya itu 90 derajat, yang pramuka 120 derajat, dan ditanyakan banyak siswa yang mengikuti fotografi. Oh iya, sebelum dilanjut, nanti ketika di soal, Ibu minta kalian tidak perlu menuliskan diketahuinya ya. Jadi kalian cukup gambarkan diagram lingkarannya beserta keterangan-keterangan ini. Jadi kalian gambarkan lingkaran ininya tanpa menulis diketahuinya ya, itu ya. Cukup gambarkan diagram lingkaran yang ini ya, dengan keterangan di dalamnya. Itu ya, setiap nomor seperti itu ya. Tanpa menulis diketahui tidak apa-apa. Oke ya. Nah, lanjut. Jawab. Ingat kembali jika satu lingkaran penuh itu besar sudutnya itu 360 derajat nih. Nah, berarti semuanya totalnya harus 360 derajat. Berarti yang fotografi ini bisa kita cari. Sudut yang fotografi itu besarnya 360 dikurangi 30 yang drama, dikurangi 90 yang komputer, dan dikurangi 120 derajat untuk yang pramuka. Dikurangi hasilnya itu 120 derajat nih. Oh, berarti yang sudut fotografi itu 120 derajat besarnya. Nah, ini kan baru sudutnya. Yang ditanyakan itu kan banyak siswa. Ini kan sudut, berarti belum selesai. Berarti banyak siswa yang mengikuti fotografi sama dengan yang fotografinya kan 120 derajat nih, simpan di atas. Yang ditanyakan simpan di atas, berarti 120 derajat per 360. Kenapa 360? Karena ingat, satu lingkaran penuh itu besarnya itu 360 dikali 36. Dari mana 36? Dikali jumlah siswa ya. Jumlah siswanya kan 36 nih. Jadi, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian simpan yang ditanyakan atau besar sudut yang ditanyakan. Jadi sudut yang ditanyakannya kan fotografi nih. Kalian simpan di atas. Oh, fotografi itu 120 derajat. Ini ya kan ya. Simpan di atas per
Nah, ada apa lagi yang diketahui di soal? Di soal itu ada diketahui jumlah siswa. Oh, berarti jumlah siswa keseluruhan. Jadi, kalau diketahui di soal jumlah siswa, berarti yang di bawahnya ini harus jumlah satu lingkaran penuh. Jadi, kalau yang ini jumlah siswa keseluruhan, yang di bawah yang ini juga harus jumlah jumlah sudut satu putaran penuh. Jadi ini 360 ya. Oke, kita lanjutkan dahulu. Ini bisa kalian hitung nih. Untuk menghitungnya bebas ya, mau seperti apa. Mau dicoret boleh, mau dihitung biasa juga boleh. Yang penting kalian bisa dan paham. Ini kita coret nih, 120 dibagi 120 jadi 1. Yang bawah 360 dibagi 120 jadi 3. Diperkecil ya. Diperkecil dikali 36. Jawabannya 12. 36 dibagi 3, 12. 12 dikali 1, 12. Jadi, banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan fotografi adalah 12 orang. Itu ya. Oke. Jika masih bingung, kita lanjutkan dahulu ke soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4. Perhatikan diagram di bawah ini. Diagram tersebut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Tentukan banyak siswa yang gemar robotik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jumlah siswanya kan 200 nih, 200 orang. Persentase yang senamnya itu 20%, lalu yang bela diri 12%, lalu yang PMR 13%, MIPA 10%, dan volley 30%. Sekali lagi, untuk mengerjakan di soal nanti, kalian tidak perlu menuliskan diketahui ya. Kalian cukup tuliskan gambarnya saja beserta keterangan yang di dalamnya ini. Itu ya, untuk soal nanti ya. Oke, lanjut. Ditanyakannya banyak siswa yang gemar robotik. Sama seperti tadi, ini kan jumlah siswanya atau banyak siswa yang mengikuti masing-masing ekskulnya belum diketahui, hanya diketahui persentasenya saja. Apa yang harus kita lakukan sebelumnya ini sekarang? Pertama, kita harus ingat dulu bahwa total persentase itu kan semuanya 100%. Kan kalau yang tadi itu nomor 3, setiap bagiannya itu bentuknya derajat nih. Kalau sekarang dalam bentuk persentase, berarti totalnya itu kalau dipersentasekan total itu 100%. Ingat ya, kalau persentase itu totalnya 100%. Nah, berarti yang robotik bisa kita cari nih. Berarti persentase robotik itu dari yang total, kan totalnya 100 dikurangi 20 yang senam, dikurangi 12% bela diri, dikurangi 13% PMR, dikurangi 10% MIPA, dan dikurangi 30% volley. Sehingga hasilnya itu 15%. Ya, hasilnya 15%. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih penggemar robotik, jadi jumlah siswanya. Nah, seperti biasa, angka yang ditanyakan kalian simpan di atas 15%, lalu yang di bawahnya itu totalnya itu 100%. Nah, dikali 200. Ibu tekankan nih, simak baik-baik. Kalau di soal diketahuinya kan jumlah siswanya kan 200. Kalau diketahuinya jumlah siswa, angka yang di bawah ini itu total persentasenya, atau kalau tadi nomor 3, total satu putaran penuh. Kalau yang diketahuinya jumlah siswa atau total siswa, yang di bawah ini harus total juga, entah itu total persentase atau total satu lingkaran penuh. Itu ya. Nah, lanjut. Ada persen, coret. Ada apa lagi nih yang sama atas bawah? Oh, ini nih, ada 0 di atas 2. Di bawah 2, coret nih. Berarti tinggal 15 dikali 2, 30. 30 dibagi 1, 30. Ketemu 30. Jadi, banyaknya siswa yang gemar robotik adalah 30 orang. Itu ya. Selanjutnya nomor 5.
Nomor 5 juga sama ya, ada sebuah diagram. Diketahui diagram ini dan diminta untuk menentukan banyak penggemar film dokumenter. Nah, diketahui di sini penggemar kartunnya itu 270 orang. Lalu besar sudut kartun 90 derajat. Dari mana? Ini kan ada tanda siku-siku. Ingat ya, kalau ada tanda siku-siku berarti dia 90 derajat nih. Lalu untuk yang sudut kuisnya, yang kuis 60 derajat. Yang talk show itu 50 derajat, berita 30 derajat. Yang musik itu 70 derajat dan infotainment itu 40 derajat. Ini ya. Lalu ditanyakan banyak penggemar film dokumenter. Ibu ulangi lagi. Nanti di soal yang kalian kerjakan, kalian cukup menggambarkan diagramnya saja beserta dengan keterangan di dalamnya. Kalian tidak usah menulis diketahuinya ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini kan semuanya sudah ada besar sudutnya, kecuali yang dokumenter nih. Sedangkan kan yang ditanyakan kan banyak penggemar film dokumenter nih. Ini berarti langkah pertama kita cari dulu besar sudut yang dokumenter ini. Seperti biasa, ingat bahwa jumlah sudut atau besar sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Karena ini kan bentuknya derajat, jadi totalnya itu 360 derajat. Kalau yang tadi nomor 4 bentuknya itu persen, berarti totalnya 100%. Itu ya. Lalu untuk yang sudut dokumenter ini bisa kita cari dari yang total dikurangi setiap bagian yang lainnya. Jadi dikurangi 90, dikurangi 50 dan seterusnya sesuai dengan bagian-bagian yang ada di lingkaran ini. Diketahui aja ditemukan bahwa hasilnya itu 20 derajat. Jadi untuk yang sudut dokumenter ini 20 derajat nih. Lalu penggemar dokumenter sama dengan 20 derajat per 90 derajat dikali 270. Ibu tekankan, simak baik-baik. Biasakan yang ditanyakan itu simpan di atas. Kan yang ditanyakan dokumenter nih. Berarti yang dokumenter kan sudutnya 20 derajat per 90 dikali 270. Ibu kenapa ini yang di bawahnya tidak 360 derajat? Karena yang diketahuinya ini penggemar kartun. Ingat ya, kalau diketahuinya penggemar kartun, coba kita lihat sudut yang kartun berapa. Oh, sudut yang kartun kan siku-siku ini, berarti 90. Jadi 90 bawahnya. Kalau diketahuinya jumlah siswa atau jumlah orangnya, jumlah semua orang yang ditelitinya, berarti yang di bawahnya ini juga total satu putaran penuh. Jadi angka di bawah yang ini angka di bawah ini selalu sama dengan angka yang ini nih. Ya, selalu sama ya. Jadi kalau yang ini total siswa, yang di bawah juga total satu lingkaran penuh atau total persentase. Kalau yang diketahuinya hanya bagian tertentu, kayak ini kan diketahuinya penggemar kartun. Kalau yang ini diketahuinya kartun, oh berarti yang di bawah juga harus milik kartun, harus sudut kartun. Sudut kartun kan 90 ya, berarti bawahnya 90. Itu ya. Lanjut dihitung. 0 sama bisa dicoret. Lalu 270 dibagi 9-nya ini. Jawabannya 30. 30 dikali 2. 60. Jadi, banyak penggemar film dokumenter adalah 60 orang. Nah, itu ya. Selanjutnya wah, alhamdulillah udah beres. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan soalnya. Ibu tunggu sampai jam 3, dan untuk yang belum melengkapi tugasnya, tugas-tugas sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, Ibu tunggu tugasnya. Jangan sampai kalian nilainya kosong ya. Banyak nilai yang masih kosong, dan Ibu tunggu tugas susulannya. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, tolong dengerin dulu sebentar. Ibu minta maaf kalau misalnya ada tingkah laku Ibu atau perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Terus juga semoga kalian dan keluarga
sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah. Juga semoga ada saatnya kita bisa bertemu kembali di dalam kelas ya. Semoga ada saatnya kita bisa belajar bareng lagi di kelas 7 sebelum kalian jadi anak kelas 8. Dan yang paling penting, tolong semangat terus, ibadahnya tolong dijaga, semangat dalam ibadahnya tolong dijaga, dan juga tetap semangat belajarnya. Pokoknya yang paling penting kalian jangan sampai kendor ibadahnya, harus tetap semangat ibadahnya. Terus juga salam rindu dan semangat dari ibu untuk kalian. Sampai ketemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.